Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita dijadikan umat yang modern. Tak lupa sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibarat sebuah pelangi, keindahannya tidak tercipta dari satu warna, melainkan dari berbagai warna yang saling berdampingi tanpa saling mendominasi. Perlu kita ketahui, Indonesia adalah negeri yang maju dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan beragama. Keberagaman ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah takdir ilahi, dan kekayaan bangsa yang harus selalu kita jaga. Namun, di tengah dinamika global ini, kita sering dihadapkan pada tantangan ekstremisme dan sikap berlebihan dalam beragama yang dapat mengancam persatuan. Disinilah pentingnya moderasi beragama. Tapi ingat, moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan atau mencampur adukan ajaran agama. Melainkan, moderasi beragama adalah bersikap seimbang, adil, dan tidak berlebihan atau ekstrem. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 140. Ayat ini merupakan landasan fundamental bagi kita untuk bersikap moderat, mampu menempatkan diri, adil, dan tidak berlebihan dalam beragama, baik dalam beragama. Dan pembahasan sekarang yaitu apa yang dimaksud dengan belajar dalam bingkai moderasi. Berbicara tentang belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk melakukan perubahan tingkah laku secara keseluruhan. Perubahan ini dapat berupa peningkatan tingkah laku, pemahaman, sikap, dan keterampilan, juga aspek lainnya yang bersifat positif. Namun ada juga pengertian belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Belajar berarti berlatih atau berubah tingkah laku yang disebabkan oleh pengalaman. Perlu kita pelajari, ada 4 indikator dalam moderasi beragama yang harus kita pelajari. Yang pertama, pentingnya kita harus mempunyai komitmen kebangsaan. Yang kedua, bersikap toleransi. Dan yang ketiga, anti kekerasan. Dan yang terakhir, akomodatif terhadap budaya lokal, menerima dan menghargai tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.
Hadirin rahimakumullah, kita sebagai insan kamil perlu diingat pentingnya belajar sangatlah fundamental bagi kehidupan di berbagai tingkat. Dan juga belajar adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai umat Islam. Perlu kalian ketahui, belajar itu sangat panjang sekali durasinya, yaitu dari kapan? Dari semenjak kita dini hingga sepanjang hayat. Mungkin kita petik kesimpulan dari pembahasan di atas, bahwasannya amat sangat pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia dan umat Islam untuk selalu menerapkan moderasi beragama, supaya terciptanya negara yang baldatun thayyibatun warabbullah. Pergi ke sekolah membawa buku dibaca menjadi ilmu. Meski kita berbeda agama dan suku, tetap rukun dalam satu bangku. Cukup sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Undur man qala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.